Pernah kebayang nggak sih apa jadinya kalau sebuah organisasi mahasiswa itu dijalankan dengan visi dan sistem yang profesional layaknya sebuah perusahaan? Hari ini kita akan mengupas sebuah cerita yang luar biasa, kisah tentang panggilan, dedikasi, dan transformasi dari Persekutuan Sivitas Akademika Kristen Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya atau yang kita kenal sebagai PSAK FTUPR. Oke, jadi di satu sisi, kita punya sebuah institusi akademik yang besar, yaitu Universitas Palangkaraya. Nah, di sisi lain, di dalam fakultas teknik yang ya kita tahu penuh dengan logika dan perhitungan, lahirlah sebuah komunitas yang sangat unik, PSAK FTUPR. Ini bukan sekedar tempat kumpul-kumpul biasa loh, ini adalah sebuah wadah bagi mahasiswa Kristen buat bertumbuh, baik secara iman maupun secara intelektual. Dan ini dia yang bikin mereka beda. Kutipan ini, wah, ini adalah jantung dari filosofi mereka. Jadi, ini bukan lagi soal ngejar gelar atau IPK tinggi semata. Ini tentang menjawab sebuah panggilan yang jauh, jauh lebih tinggi dari itu. Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya panggilan mulia itu, apalagi di tengah dunia teknik yang serba praktis ini? Mari kita cari tahu apa mengapa di balik keberadaan PSAK FTUPR. Nah, ini yang menarik. Sering banget kan kita mikir kalau spiritualitas sama akademis itu dua dunia yang terpisah. Tapi di sini, mereka justru jadi dua pilar penopang yang sama kuatnya. Bagi mereka, menjadi mahasiswa yang berprestasi itu adalah bagian dari ibadah. Keduanya adalah wujud nyata dari pertanggungjawaban iman. Keren ya? Sekarang coba deh bayangin, Anda berada di sebuah fakultas dengan berbagai macam jurusan. Beda-beda banget kan? Nah, gimana caranya menyatukan kepala-kepala yang berbeda ini? Disinilah kita akan lihat sebuah perjalanan transformasi yang sangat kuat. Jadi, Fakultas Teknik UPR itu punya 4 pilar keilmuan utama. Ada teknik sipil, informatika, tambang, dan arsitektur. Masing-masing punya dunianya sendiri, bahasanya sendiri, tantangannya sendiri. Mereka menyebutnya 4 atau 4. 4 dunia yang berbeda tapi dalam satu atap yang sama. Dan disinilah letak kejeniusannya. Sebuah perubahan kecil yang mengubah segalanya. Kata 4 yang artinya 4, diubah menjadi 4 yang artinya untuk. Tiba-tiba, 4 disiplin ilmu yang berbeda itu bukan lagi jadi pemisah. Mereka menjadi satu tujuan, satu dedikasi. Perbedaan mereka justru jadi kekuatan bersama. Jadi, dedikasi 4 ini dipecah lagi menjadi 3 komitmen inti yang saling nyambung. Pertama, for me, untuk pertumbuhan diri sendiri, membangun karakter. Kedua, for you, untuk bisa jadi berkat dan solusi bagi orang lain. Dan puncaknya, for Jesus, sebagai tujuan akhir dari segalanya. Ini bukan sekedar program kerja, ini adalah kerangka untuk membangun manusia seutuhnya. Oke, visinya udah ada, semangatnya udah membara. Tapi, ya tahu sendiri kan, kayak mobil super, visi yang hebat itu butuh mesin yang canggih biar bisa melaju. Nah, mari kita lihat mesin inovatif yang mereka ciptakan untuk menjalankan visi ini. Pertanyaan besarnya kan, gimana caranya membawa visi dari langit ini turun ke bumi? Gimana caranya memastikan semua ide-ide hebat ini nggak cuma berakhir sebagai tulisan indah di atas kertas? Jawabannya ada dalam satu kata, SATO. Ini bukan sekedar nama ya, ini adalah identitas baru untuk seluruh sistem tata kelola mereka. Sederhana, tapi maknanya dalam banget. Dan satu itu ternyata singkatan dari sinergi administrasi terpadu dan unggul. Dari namanya aja kita bisa langsung lihat kalau mereka mau mengatasi masalah klasik di banyak organisasi, administrasi yang ribet dan gak nyambung. Mereka berkomitmen pada efisiensi, keterpaduan, dan kualitas yang paling top. Lebih dari sekedar sistem, satu juga menjadi semacam kompas moral. Setiap anggota didorong untuk jadi solutif, aktif, terbuka, dan unggul. Jadi, satu itu adalah mesin operasional sekaligus cetakan karakter yang mau mereka bangun. Lengkap banget. Oke, sekarang mari kita bongkar mesinnya. Ekosistem satu ini ternyata dibangun di atas 2 komponen utama yang bikin semuanya bekerja dengan sangat efektif. Ini pembagian peran yang cerdas banget. Di satu sisi, ada standar yang fungsinya itu kayak cetak biru atau blueprint sebuah bangunan, menentukan aturan main, desain, dan kualitas. Nah, di sisi lain, ada sistem yang jadi mesin penggeraknya, memastikan semua proses berjalan cepat dan efisien. Yang satu adalah fondasi kualitasnya, yang satunya lagi adalah motor penggerak aksinya.
Yuk kita lihat dulu pilar yang pertama, standar. Coba bayangin, setiap proposal, surat, bahkan desain poster punya kualitas yang sama tingginya. Nggak peduli siapa yang bikin. Nah, itulah tujuannya. Ini semua tentang menjaga wibawa dan integritas organisasi. Ini adalah wujud dari nilai terbuka, pada kedisiplinan, dan unggul dalam setiap karya yang dihasilkan. Selanjutnya, pilar sistem, sang mesin penggerak. Disinilah mereka mengubah beban jadi kekuatan. Dengan otomasi, penyimpanan berbasis cloud, dan manajemen data yang cerdas, administrasi yang dulunya makan waktu, sekarang jadi akselerator. Mereka nggak lagi terjebak di tumpukan kertas, tapi bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting. Ini adalah perwujudan dari nilai solutif dan aktif. Dan kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Administrasi yang baik itu bukanlah birokrasi yang rumit, melainkan sebuah jembatan kokoh yang memastikan visi besar bisa jadi kenyataan di lapangan. Tanpa jembatan ini, visi hanyalah mimpi. Jadi, apa sih tujuan akhir dari semua ini? Jelas, ini bukan cuma tentang mempermudah pekerjaan untuk pengurus tahun ini aja. Ini tentang membangun sesuatu yang akan bertahan lama, bahkan melampaui mereka. Sistem satu ini benar-benar dirancang secara sadar sebagai sebuah warisan atau legacy. Tujuannya adalah untuk meninggalkan hadiah bagi generasi penerus. Jadi, siapapun yang akan memimpin di masa depan, mereka nggak perlu mulai dari nol. Mereka sudah punya fondasi, standar, dan sistem terbaik untuk melanjutkan pelayanan. Dan semua ini terangkum dalam moto penutup mereka, sebuah simfoni yang menyatukan seluruh cerita ini. Dimulai dengan pilar-pilarnya, satu visi, satu standar, satu sistem. Lalu diperkuat dengan semangat yang mengikat mereka bersama, satu hati, satu teknik. Dan diakhiri dengan penegasan identitas kolektif mereka yang utuh dan tak terpisahkan. Satu PSAK, FTUPR. Dan pemaparan kita kali ini ditutup dengan sebuah pertanyaan. Bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk kita semua. Setelah melihat bagaimana sebuah visi bisa dibangun dengan begitu teliti, dedikasi bisa diwujudkan dalam sistem, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Warisan seperti apa yang sedang kita bangun dalam hidup kita?